Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Intan Masari dengan NIM 24123271. Pada video kali ini, saya akan mereview ulang atau menjelaskan kode-kode program untuk membuat panel guru. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke kodenya. Di sini di file presensi.php, kode ini berfungsi sebagai antarmuka di sisi guru untuk memulai dan memantau sesi presensi yang berbasis QR Code. Pada bagian atas, penyertaan file, baris ini memasukkan file koneksi database koneksi PHP dan header HTML, yaitu header.php. Pengambilan ID sesi, variabel ID sesi, mengambil nilai dari parameter URL menggunakan metode get. Nilai ini sangat krusial karena mengidentifikasi sesi presensi yang sedang dibuka atau dipantau. Lanjut, bagian HTML dan tata letaknya, Bootstrap. Tata letaknya menggunakan sistem grid Bootstrap. Untuk membagi halaman menjadi dua kolom utama, yaitu kolom kiri. Area ini diajukan untuk menampilkan QR code sesi, dan kontainer penting di sini, yaitu yang div ini dengan kelas letak QR code. Lalu di sini itu untuk diisi konten secara dinamis oleh JavaScript. Lalu untuk kolom kanannya, yang ini, area ini untuk menampilkan tabel yang berisi daftar siswa yang telah berhasil melakukan presensi untuk ID sesi yang sedang aktif. Datanya di dalam T-body. Saat ini hanya berupa contoh statis dulu. Lanjut untuk bagian JavaScript, Ajax dan real time update. Di sini bagian ini merupakan kunci untuk fungsionalitas real time pada aplikasi. Fungsi presensi QR ini untuk menggunakan Ajax melalui library jQuery untuk melakukan permintaan HTTP GET ke script PHP eksternal, yaitu presensi_qr.php sambil membawa ID sesi saat ini. Lalu untuk script presensi_qr.php yang tidak ada di sini, yang tidak terlihat, diasumsikan itu untuk bertanggung jawab sebagai menghasilkan gambar QR code berdasarkan ID sesi, yang mungkin juga memperbarui timestamp atau token keamanan QR code. Ketika permintaan berhasil, hasil output QR code dimasukkan ke HTML hasil QR dengan kelas letak QR code. Lalu di sini untuk pembaruan real time atau polling, presensi_qr ini dipanggil sekali untuk menampilkan QR code segera. Dan untuk set interval function itu adalah mekanisme polling. Ini memastikan bahwa setiap 5 detik QR code ini akan diperbarui oleh fungsi presensi QR ini. Tujuannya untuk memastikan QR code tetap aktif dan valid dan memperbarui daftar siswa di tabel kanan. Meskipun kode Ajax saat ini hanya membuat QR code, biasanya fungsi ini juga akan memicu pembaruan tabel. Nah, untuk kesimpulan pada halaman ini tuh merupakan monitor presensi guru.
guru membuka halaman ini, lalu halaman memuat dan mendapatkan ID sesi. Lalu JavaScript memanggil presensi qr.php Ajax. Lalu presensi qr.php menghasilkan QR code berdasarkan ID sesi dan menampilkan di sisi kiri. Dan setiap 5 detiknya proses 2 dan 3 akan diulang dan memastikan QR code tetap segar dan valid, siap dipindai oleh aplikasi siswa. Lanjut kita masuk ke file presensi qr.php. Nah, di presensi qr.php ini kode yang ada di sini bertanggung jawab untuk menghasilkan kode unik atau token yang baru setiap kali dipanggil. Nah, kode ini juga untuk memperbarui kode sesi di database dengan token baru tersebut dan berfungsi juga sebagai penampil QR code dan token yang baru dibuat ke antarmuka guru. Di sini kita masuk ke inisialisasi dan library. Di penggunaan library ini menggunakan namespace dari library Chillerland. Namespace dari library Chillerland PHP QR code ini untuk membuat QR code. Dan untuk autoloading require once itu untuk memuat semua dependensi yang diperlukan oleh library tersebut. Dan untuk koneksi database include memasukkan file koneksi.php untuk terhubung ke database dan mengakses fungsi utility seperti generate random string. Lalu untuk generasi kode unik atau token, kode ini berfungsi untuk membuat token baru. Fungsi kode ini itu dipanggil untuk menghasilkan string acak baru sepanjang 5 karakter seperti token keamanan. Karena file ini dipanggil setiap 5 detik melalui Ajax. Jadi token ini akan selalu diperbarui. Lalu untuk membuat QR code, new QR code ini, render kode, ini untuk mengambil token kode dan mengubahnya menjadi representasi data QR code yang biasanya dalam format data URL seperti data image. Hasilnya disimpan di variabel out. Dan untuk update database di sini, di kode ini ada pengambilan ID sesi, yaitu mengambil ID sesi yang sedang aktif dari parameter URL get ID sesi. Parameter ini dikirimkan oleh JavaScript di presensi.php. Lalu di bawahnya untuk pembaruan database, melakukan query update ke tabel sesi kolom kode underscore sesi diperbarui dengan token baru yang random yang dibuat oleh kode ini. Fungsinya langkah ini sangat penting untuk setiap siswa yang akan memindai QR code. Setiap siswa harus mengirimkan QR code harus mengirimkan token yang sama dengan yang baru saja disimpan di database. Dengan memperbarui token setiap 5 detik, sistem ini juga menerapkan fitur QR code timeout atau keamanan, sehingga siswa hanya memiliki waktu singkat untuk memindai kode yang valid. Lalu di sini yang terakhir itu untuk output ke halaman web. Kode ini berfungsi untuk menampilkan QR code. Data QR code yang tersimpan di out tadi disisipkan ke atribut src dari tag image karena out adalah URL agar browser dapat langsung menampilkan gambar QR code tadi tanpa perlu
file fisik. Lalu yang di bawahnya untuk menampilkan token teks, token kode tadi juga ditampilkan dalam format teks. Ini juga berguna jika pemindaian QR code tersebut gagal atau sebagai referensi manual. Lanjut, kita masuk ke file peserta.php. Di bagian ini untuk yang pertama inisialisasi dan pengambilan data di PHP. Pengambilan ID kelas, variabel ID kelas diambil dari parameter URL get ID kelas seperti yang ada di halaman presensi.php tadi. Ya. Lanjut, untuk penyertaan library PHP Spreadsheet, memuat library PHP Office, PHP Spreadsheet melalui autoloader. Library ini sangat penting karena berfungsi untuk membaca dan memproses data dari file Excel. Dan selanjutnya untuk inisialisasi reader. Objek reader ini dibuat dan dikonfigurasi untuk hanya membaca data set read yang ada di sini, set read data only, dan mengabaikan formatting untuk efisiensi. Lanjut di kode selanjutnya untuk pengambilan data peserta. Query database ini itu melakukan query ke tabel peserta. Left join siswa itu untuk menggabungkan data dari tabel peserta dengan data yang ada di tabel siswa berdasarkan nomor induk siswa atau yang biasa disebut NIS. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan nama siswa yang lengkap, karena tabel peserta tuh mungkin hanya menyimpan NIS dan ID kelas. Lalu untuk penyaringan data karena data disaring hanya untuk peserta yang memiliki ID kelas sesuai dengan nilai ID kelas dari URL. Lanjut untuk penyimpanan, yaitu hasil query disimpan dalam array peserta. Di sini. Kita lanjut ke bagian bawah ke tampilan daftar peserta yang menggunakan HTML dan PHP. Pada kode ini untuk tampilannya menggunakan komponen card dan tabel dari Bootstrap untuk menampilkan daftar peserta yang telah diambil dari database. Terus untuk looping data, dia menggunakan loop for each PHP untuk menampilkan setiap baris data peserta yang isinya nomor, NIS, dan nama ke dalam tabel. Lanjut untuk form import peserta atau HTML-nya. Form upload-nya yang ini div class. Form upload ini menyediakan form sederhana untuk mengunggah file Excel yang berisi daftar peserta baru. Nanti saya akan menampilkan outputnya di akhir video. Dan untuk entity type, itu atribut ini sangat penting dan wajib ada pada form yang digunakan untuk mengunggah file Excel. Lanjut ke bagian logika import data Excel PHP. Di sini mana ya? If is set post kiri. Oke. Di kode ini tuh berfungsi untuk membaca data Excel. Seperti yang ada di sini, reader. Itu untuk reader load itu untuk membuat file yang
telah diunggah oleh guru. Lalu untuk sheet to array itu untuk mengkonversi seluruh sheet Excel menjadi array PHP yang disimpan tadi di data, di mana setiap baris Excel tersebut menjadi elemen array. Lalu lanjut ke proses looping dan validasi. Kode melakukan iterasi melalui setiap baris data Excel. Nah, ini pakai per siswa. Password hashing, password default untuk siswa dibuat dengan SHA-1 menggunakan NIS sebagai source. Lalu untuk integrasi tabel siswa, melakukan pengecekan jika NIS siswa belum ada di tabel siswa, maka data siswa baru diinsert. Ini memastikan data utama siswa telah terdaftar meskipun hanya diimport via daftar peserta. Dan untuk integrasi tabel peserta, itu melakukan pengecekan jika siswa dengan NIS tersebut belum terdaftar di kelas ID kelas ini, maka data peserta baru diinsert untuk mencegah duplikasi pendataan peserta dalam satu kelas. Dan yang terakhir itu redirect. Setelah semua data diproses, aplikasi memberikan notifikasi alert dan merefresh halaman ke URL yang sama, yaitu peserta.php ID kelas. Nih. Agar daftar peserta yang baru diimport langsung terlihat. Langsung saja kita masuk ke form gurunya. Kita coba. Di sini ada database-nya guru peserta, mungkin loading ya. Kita langsung saja masuk ke login. Kita copy dulu NIK guru, lalu kita masukkan passwordnya rahasia. Enter. Nah, kita langsung masuk ke dashboard. Karena tadi saya menggunakan NIK Pak Arif, maka dia akan masuk ke dashboard guru Pak Arif. Ini untuk kelas. Kita coba ke peserta. Nah, karena kita masukkan file dulu, file Excel untuk input data peserta. Nah, ini saya sudah membuat Excel peserta, lalu kita kirim, dia akan masuk di daftar peserta. Agak lama ya loading. Tunggu saja. Oke, di sini akan muncul notifikasi dari localhost, yaitu data siswa terimport. Oke. Nah, di sini saya memasukkan data peserta dari kelas saya. Ada 55 orang. Nah, lanjut kita masuk ke presensi saja. Ke presensi. Kita pilih kelas dulu terlebih dahulu. Kita pilih bahasa pemrograman 2, sesi ke-3, materi membuat Android Studio, bahasan membuat panel guru.
kirim. Sesi presensi berhasil dibuat. Silakan presensi. Oke. Nah, di sini dia akan menampilkan QR code dan setiap 5 detik dia akan berubah. 1 2 3. Tuh. Setiap 5 detik dia berubah. Di sini karena untuk siswa, data siswanya masih statis sesuai yang ada di sini. Presensi ini saya isi sendiri. Jadi dia belum dinamis. Oke. Nah, di sini dia akan berubah setiap 5 detik, akan terupdate. Coba kita cek di sini apa dia sudah tertambah untuk ini. Nah, di sini TWNOP. Udah berubah. KFHBE BV. Coba kita refresh. Di sini sudah terupdate ya, yang saya masukkan tadi Android Studio membuat panel. Nah, ini. Jadi setiap 5 detik dia akan berubah sesuai yang ada di tampilan ini. Oke, mungkin kita cek lagi. Lalu kita logout. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.